Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jan Ashari dengan NRP 2122-60009. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum yang telah saya lakukan kemarin, di mana saya tidak sempat untuk melakukan pengambilan video di dalam lab, sehingga saya akan menjelaskan melalui laptop saya. Baik, untuk yang pertama, Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas C, di mana counter 4 bit secara bergantian dari 0 hingga 9, lalu pindah digit selanjutnya. Seperti itu tugasnya. Baik, untuk yang pertama, pada program yang kami buat adalah program VHDL, di mana pertama kita mengimpor library yang dibutuhkan. Kedua, di bagian entity kita mendeklarasikan port input dan output, di mana kita memiliki 2 input dan 3 output. Oke. Baik, ada tipe data std logic seperti ini dan std logic vector. Apa bedanya? Bedanya ini adalah tipe data single bit, sedangkan ini multi bit. Seperti itu. Ini segmen enable ini digunakan untuk mengenable ya, mengatur nantinya. Baik, lanjut untuk di bagian arsitektur behavioral, kami mendeklarasikan beberapa variabel yang kami gunakan, di mana ada enable, counter out, string out, dan sebagainya. Ini ya, ada beberapa variabel yang kami deklarasikan. Selanjutnya ini mulai menghubungkan antara switch dihubungkan kepada LED, dan untuk switch 6 dihubungkan kepada reset, dan untuk switch 7 digunakan untuk mengatur increment ataupun decrement. Oke, di switch ini tidak dideklarasikan secara pasti ya, jadi ini tidak dipakai. Baik, lanjutnya kita melakukan proses di mclock. Oke, di sini ketika mclock bernilai 1, maka akan menjalankan counter diff plus 1 atau counting ya. Counting ini untuk mempengaruhi nilai frekuensi ya. Jika countif sudah bernilai demikian, maka akan mengaktifkan clock enable dan mereset nilai countif. Nah, dimana jika countif ini kita besarkan nilai pembandingnya ini menjadi lebih besar, maka frekuensinya akan semakin lambat ya, karena perlu mencapai nilai yang lebih besar di counter ini. Baik, jika belum mencapai nilai ini, tentunya JE akan bernilai 0 atau tidak aktif. Enable mati itu. Baik, kami menggunakan 2 ya, MCKL-nya ya. Counter diff ini 1 di sini, ini counter diff 2. Nah, yang ini kami gunakan sebagai yang utama. Sedangkan yang ini digunakan untuk pergantian bit. Kan kita menggunakan 4 bit kan. Nah, untuk pergantiannya kita atur menggunakan ini. Sedangkan untuk yang counter utama kayak 0, 1, 2, 3 sampai 9 itu pakai ini. Sedangkan kalau pergantian dari 0 dan ke 1 itu nambah depannya ini pakai yang ini. Baik, selanjutnya proses kedua ada kita memproses mclock, count enable, reset, dan down seperti itu. Oke, untuk bagian yang pertama, ketika reset ditekan atau reset sama dengan 1, maka akan mereset semua bit ya. Ada 4 bit, di reset semua menjadi 00 semua. Baik, ketika reset bernilai 0, maka akan menjalankan ini, dimana ketika clock mengalami rising, maka akan menjalankan yang di bawah ini, dimana count enable diatur high atau diaktifkan, dan ketika switch down itu bernilai low, maka akan terjadi counter up, dimana jika sync count out ini atau yang ditampilkan ini sudah mencapai 10, maka akan di reset dan akan lanjut ke digit kedua. Ini digit pertama ya, sync count out ini adalah digit pertama. Jika digit pertama sudah mencapai 10,
maka akan di reset dan akan nambah di digit yang depannya. Ini kan awalnya jika masih 0 ditambah ini jadi 1, jadi counting itu. Oke, selanjutnya pada sinkron out kedua, dimana sama halnya dengan sinkron out pertama. Jika sudah mencapai 10 maka akan di reset dan akan menambah yang kedua, menambah bit yang ketiga sih. Ini kan yang tadi kedua, ini yang ketiga, seperti itu. Dan ini berlaku sama pada semua digit ya, seperti itu. Oke, ini jika sudah sinkron atau bit terakhir itu sudah mencapai 10 maka akan kembali lagi ya di bit awal, seperti itu. Baik, selanjutnya jika down bernilai 1 atau switch kita high kan switch 7, maka akan terjadi decrement ya. Pokoknya counter ke bawah, decrement ya, counter ke bawah, penghitungan ke bawah. Kondisinya tinggal hampir sama dengan sebelumnya, namun hanya dibalik saja. Counter mundur ya atau decrement, dimana ketika CE bernilai 1 dan switch 7 bernilai high maka akan mengalami counter mundur. Oke, dimana ditanya apakah ini bernilai min 1 yang diwakili dengan 11, jika sudah mencapai atau dengan kata lain sudah mencapai 0 maka sinkron out reset kembali ke 9, sedangkan dikurangi dikurangi 1. Jadi misalnya seperti ini, awalnya kan 9 misal kosong. Ini kan tadi misal ini bernilai 0. Jika sudah mencapai bernilai 0 maka akan digit terakhir akan kembali ke 9, sedangkan digit yang kedua kurangi 1, maka jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini sudah mencapai 0 maka yang depan dikurangi 1, sedangkan yang belakang ini di set ke 9 lagi, seperti itu. Dan ini berlaku sama untuk digit-digit lainnya ya, baik digit 1, 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya untuk memproses 7 segmen decodernya, proses counter out, sync out 1 hingga sync out 4 dan clock, dimana ketika rising clock maka CE2 bernilai dan CE2 bernilai 1 maka akan digit pertama yang aktif ya. Jika digit pertama sudah aktif maka akan digit kedua, dimana counter out menjadi ke digit kedua. Oke, secara gampangnya itu gimana ya? Oke, ketika sudah kan ini aktif di digit pertama, jika sudah aktif digit pertama nanti akan lanjut di digit kedua, dimana counter out yang awalnya tadi menampilkan counter sync out saja maka sekarang menampilkan digit kedua ini. Jadi yang bergerak itu cuma 1 digit saja, nanti yang aktif 1 digit saja. Kemudian selanjutnya juga di digit, ketika digit kedua sudah aktif kan, nanti akan menjalankan digit yang ketiga, dimana counter out yang awalnya tadi menampilkan sync count out 2 sekarang menampilkan sync count out 3. Kondisi lainnya pun sama, ketika sudah mencapai bit ketiga. Baik ya, untuk digit-digit yang lainnya juga sama ya, ketika sync count sudah mencapai bit ketiga maka akan mengaktifkan bit keempat, ngurang terus ya, seperti itu. Ini count out ya, tadinya menampilkan 3 sekarang menampilkan 4, dan ketika sudah keempat maka akan menampilkan kembali ke bit pertama lagi. Baik, ini untuk cause counter outnya atau menampilkannya, dimana kami konfigurasi jika semua bernilai 00 semua maka akan nilainya 0. Jika bernilai ini 2
binernya 2 maka akan bernilai 2. Ini pengatur saver segmen membentuk angka ini ya pengaturannya di sini. Sedangkan ini itu pengkondisian. Ini pengkondisian ketika untuk bit bernilai 1, 2, 3, 4 sampai 9. Kami hanya menggunakan 9. Oke. Ini untuk cache enable tadi ya, yang ini tadi ya. Dimana ketika ini bit pertama sudah aktif, maka ini bit pertama ya juga diaktifkan, disambungkan ini maksudnya. Sedangkan ini yang bit kedua, ketika bit kedua aktif, maka segmen enable juga mengaktifkan yang bit kedua. Jadi ini menyinkronkan ya antara SN ini dengan segmen enable seperti itu. Dengan kata lain ini ya, si N ini sebagai inputnya. Jika inputnya ini, maka dikeluarkannya itu mengatur digit ini. Jadi disinkronkan antara input dan output seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan di sisi program UCF-nya. Oke, baik, saya lanjutkan untuk di program UCF-nya. Pertama itu adalah MCLK ini diatur pada board itu di bagian B8 ini ya lokasinya ya. Di sini ada keterangan ini ya, clock di dedicated route false, dimana ini MCLK diizinkan untuk mengakses jalur yang tidak khusus seperti itu. Baik, ini untuk pin untuk LED-nya, pengaturannya di mana LED ketujuh ini di lokasi pengaturan di modul basinya itu di G1 dan berlaku semuanya. Sedangkan untuk pin switch yang kita gunakan hanyalah switch 7 dan 6 ini kan, dimana switch 7 ini diatur dipetakan pada Asia ya, di hardware-nya itu pokoknya di hardware-nya itu di lokasinya seperti ini N3 ini. Jadi ini program UCF ini menghubungkan ya atau mengatur di boardnya itu menghubungkan antara file VHD-nya tadi dengan hardware-nya, basis ya, file basis kontennya juga basis seperti itu. Nah, ini untuk baik di 7 segmennya padahal kita menggunakan 9 ya, tapi ini di deklarasinya cuma 6. Mengapa cuma 6? Karena ini nanti bisa dikombinasi untuk membentuk angka-angka ya. Jadi ini untuk dari 0 hingga 9 itu cukup dari segmen 0 hingga 6 saja. Baik, selanjutnya untuk pin enable 7 segmennya ini ya, dimana menghubungkan segmen enable tadi ya di lokasi K ini, K14, terus segmen enable 1 itu di M13 dan sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari saya akan menjelaskan di hasil video praktikum saya. Akan saya jelaskan pada hal berikut. Baik, ini merupakan hasilnya jika di run di modul. Oke, pertama kami reset. Nah, ini down counting dulu. Oke, down counting, dan nanti saya akan melakukan up counting. Ya, saya kembalikan up counting ini. Ya, seperti itu. Ini merupakan hasil dari praktikum saya pada di lab.